Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi kita di channel tutorial Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa channel kalian ditolak monetisasi atau ditolak untuk menghasilkan uang dari AdSense karena konten berulang. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung tentang konten berulang ini, bisa simak video ini sampai habis ya. Untuk YouTuber pemula juga sangat-sangat penting ya, apalagi untuk yang belum memenuhi syarat, jadi bisa mengambil pelajaran dari penjelasan saya ini, oke? Dan yang baru gabung jangan lupa untuk klik subscribe dan juga menekan tombol lonceng untuk mendapatkan video pemberitahuan terbaru dari saya. Untuk di Facebook saya sudah ada fanpage ya teman-teman, yang bernama sama Tutorial Indonesia. Jangan lupa juga untuk di like. Oke teman-teman, dan kita langsung saja. Di sini saya akan jelaskan dulu apa itu konten berulang. Konten berulang itu adalah video-video yang teman-teman ambil dari, misalnya ya teman-teman, dari YouTube, ambil dari channel lain, lalu teman-teman ngupload lagi ke channel YouTube teman-teman. Jadi itu bisa juga dari Facebook, bisa juga dari Instagram, bisa juga dari Twitter. Lalu teman-teman mengambil video-video tersebut untuk diupload ulang ke channel teman-teman. Atau bisa juga ya teman-teman rekam ya video-video dari SCTV, dari SCTI, dan dari channel TV lain, lalu teman-teman mengupload di channel YouTube teman-teman. Itu adalah tindakan yang akan dianggap oleh YouTube adalah konten berulang atau copyright. Jadi pemegang hak cipta dari video-video tersebut atau dari musik-musik tersebut mengklaim semua video atau musik tersebut adalah milik mereka. Jadi teman-teman terkena konten berulang atau istilahnya teman-teman re-upload. Nah, di sini adalah contoh yang bisa teman-teman lihat. Di sini adalah contoh di bagian tabel monetisasi, pemberitahuan dari YouTube bahwa channel teman-teman telah ditolak karena konten berulang. Konten yang digunakan ulang bisa dilihat di sini. Nah, apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya? Satu, meninjau masukan. Jadi teman-teman harus mengikuti sesuai pedoman kebijakan monetisasi YouTube. Dan kedua, membuat perubahan pada channel Anda dan mengajukan permohonan ulang setelah 29 Juli 2020. Apakah channel yang sudah pernah ditolak seperti ini bisa dimonetisasi? Ya bisa. Tapi teman-teman harus merubah channel teman-teman dan harus mengajukan permohonan ulang. Nah, langkah-langkahnya yang harus teman-teman lakukan adalah kita ke peraturan YouTube ya teman-teman sekarang. Ya. Kita buka Google Chrome. Nah, di sini ini langsung dari YouTube ya teman-teman, bukan karangan saya. Jadi teman-teman ikuti saja pemberitahuan dari YouTube ini. Channel saya ditolak untuk monetisasi. Mengapa channel saya ditolak untuk monetisasi? Jika pengajuan Anda ditolak, artinya penunjukan manusia kami. Jadi ya, bisa dibaca. Jadi YouTube sudah tidak menggunakan robot lagi ya teman-teman, atau software lagi untuk meninjau video teman-teman atau meninjau channel teman-teman. Di sini YouTube sudah menggunakan manusia untuk meninjau video ataupun channel teman-teman. Jadi sangat-sangat susah untuk mengelabui YouTube. Jadi teman-teman misalnya ngedit biar tidak terkena copyright. Jadi teman-teman ngedit, gue coba ngedit siapa tahu tidak terkena copyright. Memang berhasil terkadang kita edit dan tidak terkena copyright, tapi pas akan ditinjau, nah di situ YouTube sudah menggunakan manusia. Jadi teman-teman kemungkinan besar akan ditolak. Di bagian bawah, dapatkah saya mendaftar lagi? Ditulis ya dari YouTube sendiri. Ya, Anda dapat mengirim pengajuan lagi dalam waktu 30 hari setelah menerima email penolakan. Jadi setelah selang 1 bulan dari pemberitahuan YouTube bahwa channel teman-teman telah ditolak, apa yang saya dapat lakukan selanjutnya? Nah, ini teman-teman baca ya. 1. Ya, baca email penolakan Anda. Email ini akan memberitahu Anda kebijakan khusus mana yang dilanggar oleh channel Anda. Jika konten berulang, berarti teman-teman terkena copyright atau meng-re-upload video orang lain. Di bagian kedua, teman-teman harus meninjau video teman-teman yang mana yang terkena copyright atau konten berulang.
dan harus memastikan kepatuhan terhadap kebijakan monetisasi YouTube dan pedoman komunitas. Untuk yang belum tahu pedoman komunitas bisa cek di video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi di situ apa saja yang dilarang oleh YouTube. Dan ketiga, langkah berikutnya adalah mengedit atau menghapus video apapun yang melanggar kebijakan kami. Jadi teman-teman harus menghapus. Jadi jangan di privasi teman-teman, jangan di privasi atau jangan di kunci ya video teman-teman. Tetap YouTube bisa mengecek sampai ke video privasi ataupun video yang dikunci. Jadi seharusnya teman-teman harus menghapus video-video yang terkena re-upload atau konten berulang atau video orang lain yang teman-teman upload lagi di channel teman-teman. Hapus saja video tersebut. Dan jika sudah melakukan menghapus video, nah teman-teman bisa mengajukan kembali 1 bulan setelah waktu pertama kali teman-teman ditolak monetisasi. Insya Allah kemungkinan teman-teman akan diterima oleh YouTube. Oke? Nah seperti itulah teman-teman penjelasannya, mungkin sedikit panjang ya. Cuman saya bagikan untuk teman-teman atau subscriber setia saya supaya bisa dimengerti, apalagi untuk YouTuber pemula. Jika ingin bertanya seperti biasa, tanyakan saja di kolom komentar. Nantikan saja video saya selanjutnya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.